Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fadilah dengan NIM 231172 dari Prodi Pai kelas 3F. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS daripada mata kuliah fikih, yang mana fikih ini diampu oleh dosen Muhammad Insan Jauhari, MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan fikih yang saya rangkum dalam beberapa layar nanti yang saya akan bahas ke belakang. Yang pertama, di sini saya akan membahas salah satu poin fikih yang saya ingin jelaskan, yaitu tentang konsep dasar syariah fikih dan usul fikih. Selanjutnya ada sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Selanjutnya saya akan membahas tentang toharoh, sholat, merawat jenazah, puasa, zakat. Baik, tidak panjang lebar, saya ingin mempersingkat waktu. Saya ingin menjelaskan yang pertama, yaitu tentang konsep dasar syariah fikih dan usul fikih. Saya akan menjelaskan bahwasanya tentang syariah terlebih dahulu. Konsep dasar syariah tersebut merujuk pada aturan ilahi yang bersifat universal, abadi, dan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Aturan ini diturunkan melalui wahyu Allah, yaitu Al-Quran, dan diajarkan melewati sunnahnya Nabi Muhammad SAW melalui hadisnya. Dan syariah juga mencakup hukum-hukum ibadah seperti sholat, zakat, puasa, muamalah, jual beli, akhlak, dan akidah. Syariat sendiri bersifat tetap atau tidak berubah-ubah. Itulah salah satu dasar daripada syariah. Dia memiliki sifat yang tetap, tidak berubah-ubah, walaupun tidak disebabkan oleh waktu dan tempat. Selanjutnya ada fikih. Saya menjelaskan bahwasanya fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah. Jadi bisa dikatakan bahwasanya fikih ini adalah produk ataupun sesuatu yang dihasilkan dari hukum syariah tersebut, sehingga menghasilkan hukum-hukum amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Fikih sendiri sifatnya dinamis atau bisa berubah-ubah tergantung konteks waktu, tempat, atau perkembangan zaman. Itulah fikih. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan bahwasanya konsep dasar usul fik. Usul fik sendiri adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah atau metode-metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum dari sumber-sumbernya, yang mana sumber ini bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Dan ada juga usul fik ini melalui ijma' dan qiyas para ulama. Nah, usul fik sendiri memberikan kita panduan metodologis kepada para ulama untuk menghasilkan hukum-hukum fikih. Jadi ketika seseorang memberikan suatu hukum, dengan kata lain mereka sudah menguasai usul fik, yang mana usul fik sendiri adalah metodologi untuk memahami suatu hukum sehingga menghasilkan hukum yang disebut dengan fikih. Daripada itu penjelasan singkat daripada syariat, fikih dan usul fik. Lalu apa hubungan mereka bertiga? Apa hubungan syariat, usul fik dan fikih? Baik, saya ingin menjelaskan bahwasanya hubungan dari mereka bertiga ini, yang pertama, syariah sendiri adalah inti dan tujuan utama dari hukum ilahi yang sempurna. Jadi syariat ini benar-benar yang paling utama. Selanjutnya ada usul fik. Usul fik adalah alat atau metode yang digunakan untuk mencapai fikih, artinya mencapai suatu hukum. Fikih sendiri adalah produk daripada usul fik sendiri, sedangkan usul fik bersumber kepada syariat. Ini adalah suatu hubungan yang bersinambungan dari tiga produk tersebut. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu fikih dan sampai sekarang ada mazhab fikih. Saya ingin menjelaskan secara singkat tentang sejarah perkembangan fikih. Fikih ini awal mulanya ini terjadi pada masanya Rasulullah SAW. Cuman fikih pada saat itu langsung bersumber kepada Rasulullah SAW. Apabila ada para sahabat bertanya, maka langsung bertanya kepada Rasulullah, tidak bertanya kepada siapapun, tidak seperti zaman sekarang. Karena pada zaman Rasulullah sendiri, ketika ada suatu masalah, Rasulullah langsung merujuk kepada Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran, dalam Al-Quran, maka Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum daripada zamannya Rasulullah ini adalah bersumber langsung kepada Rasulullah, tidak ada yang bersumber kepada ulama kayak sekarang. Nah, selanjutnya ada fikih
yang pada zaman para sahabat. Jadi ketika Rasulullah wafat, ini ada pada zaman sahabat yang mana ada 4 khalifah yang kita ketahui. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, dan ini perkembangan ilmu fikih yang sangat signifikan. Dari pada zaman sahabat ini terjadi pada tahun 632 sampai 750 Masehi. Para sahabat melakukan ijtihad untuk menggali sebuah metode, seperti para sahabat menggunakan kias untuk dan ihtisan untuk menemukan suatu hukum dan menyelesaikan hukum yang gimana nih hukumnya, apakah yang dilakukan ke depannya. Ini adalah periode para sahabat yang mana para sahabat melakukan ijtihad pada saat itu. Selanjutnya ada juga pada zaman periode tabi'in dan tabiut tabi'in, artinya pengikut setelah masa kurun waktu para sahabat masa sahabat habis langsung ke masa tabi'in. Masa tabi'in sendiri terjadi pada tahun 750 sampai 850 Masehi, dan pada masa ini adalah masa-masa yang bisa dikatakan masa keemasan, karena pada saat masa tabi'in banyak sekali muncul para ulama. Dan para ulama sini menggagas suatu hukum, yang mereka menggagas hukum bukan suatu pemikiran tapi melainkan dengan ilmu. Dan para ulama mulai menyusun prinsip-prinsip usul fiqh pada saat itu dan memberikan kerangka metodologis pada zaman para tabi'in. Dan bisa dikatakan pada masa periode tabi'in ini merupakan suatu sejarah perkembangan ilmu fikih yang sangat luas. Dan ini tercatat di dalam sejarah. Selanjutnya ada modifikasi mazhab fikih. Ini terjadi salah satu pembaruan ilmu fikih. Dari tadi kan kita bahas fikih. Fikih muncul daripada zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Setelah itu ada masalah adanya mazhab fikih. Jadi pada zaman mazhab fikih ini banyak sekali kemerosotan. Orang-orang tidak lagi seperti zaman tabi'in, para sahabat yang hafalannya sangat kuat. Jadi dimuncullah ada namanya mazhab fikih. Mazhab fikih sendiri adalah suatu perkumpulan atau bisa dikatakan dia tuh golongan yang mana mengikuti satu guru, dan gurunya ini memiliki keilmuan yang sangat luas. Pada saat itu kita kenal ada mazhab yang sampai sekarang masih bertahan, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i, dan ada mazhab Imam Abu Ahmad bin Hambal. Jadi 4 mazhab ini suatu mazhab yang berkembang sampai sekarang. Sebenarnya banyak banget mazhab yang ada di kita dalam dunia ini. Tapi karena murid-muridnya sebagian mazhab tidak meneruskan daripada ilmu guru-gurunya, maka secara nggak langsung ilmu tersebut terpendam atau tidak munculkan tidak terjadi perkembangan zaman. Terjadinya modifikasi ilmu fikih dalam konteks mazhab di sini yang dikemas dalam suatu produk yang di sini untuk memudahkan orang awam untuk melakukan memutuskan suatu hukum, sehingga ketika seseorang menentukan suatu hukum dia akan lari satu mazhab, maka menurut mazhab ini dan mazhab ini boleh tinggal mengikuti saja. Artinya untuk memudahkan untuk zaman sekarang, kita tidak perlu lagi mencari hadisnya apa, Al-Qur'annya bagaimana, tafsirnya gimana, enggak lagi. Tapi dengan para ulama, dengan memudahkan kita mengikuti ulama ini dan segala macamnya. Apalagi khususnya di Indonesia kita khususnya paling banyak itu pengikut mazhab Imam Syafi'i, yang mana mazhab Imam Syafi'i ini salah satu konteksnya adalah sederhana dan dia di tengah-tengah. Dan kalau mazhab banyak lainnya mereka banyak berkembang di negara-negara luar. Mungkin cukup itu untuk yang perkembangan mazhab. Jadi bisa saya simpulkan bahwasanya fikih ini terus berkembang dengan adanya salah satu problem, dengan perkembangan waktu, dengan perkembangan tempat, dan dengan perkembangan zaman. Fikih akan terus melakukan berubah-ubah selama konteksnya tidak keluar daripada syariat dan usul fiqh. Selanjutnya ada mazhab fikih. Mazhab fikih sendiri kan merupakan salah satu hasil interpretasi daripada ulama dalam pendekatan yang berbeda-beda ya. Arti pemikiran mereka beda-beda dalam memahami suatu hadis. Dan ini tidak bisa dikatakan salah, karena pemikiran manusia itu kita sebagai manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala suruh berpikir. Jadi ketika ada suatu masalah, maka kita ini dituntut sebenarnya untuk menentukan masalah. Mana sih sumber masalahnya? Apa sih penyebabnya? Bagaimana jalan keluarnya? Dan ini salah satunya adalah fungsi daripada mazhab fikih. Dan untuk zaman sekarang perkembangan fikih akan terus berkembang dengan termasuk dengan pesatnya
perkembangan teknologi yang sampai sekarang teknologi sudah merembat di mana-mana dan bagaimana fikih menjawab tantangan tersebut, maka para ulama melakukan ijtihad dengan metode yang telah disepakati para ulama dengan tidak keluar daripada syariatnya dan sebagainya macamnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang toharoh. Toharoh tidak asing kedengaran ya. Jadi toharoh ini adalah istilah dalam Islam yang berarti bersuci atau membersihkan diri daripada hadas dan najis. Sehingga baik itu dalam bentuk fisik maupun spiritual. Toharoh sendiri adalah satu aspek penting dalam ibadah. Nanti saya akan jelaskan sedikit bagaimana toharoh itu. Kita next. Toharoh sendiri dibagi menjadi dua jenis. Ada toharoh yang dari hadas, ada toharoh dari najis. Toharoh dari hadas sendiri apa sih? Hadas adalah keadaan tidak suci seseorang yang melekat pada tubuhnya seseorang, baik berupa hadas kecil maupun hadas besar, yang menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu. Contoh hadas yang melekat pada diri seseorang atau yang disebabkan oleh seperti haid, nifas, oleh mandi wajib, oleh mimpi basah, keluarnya mani. Ini satu penyebab hadas. Ini melekat pada diri seseorang dan ini menghambat seseorang untuk melakukan ibadah. Bagaimana caranya? Nanti akan ada caranya. Yang pertama, cara menghilangkan hadas. Hadas ada dua, ada hadas kecil sama hadas besar. Kalau hadas kecil sendiri seperti bisa diatasi oleh wudu. Dan ini paling gampangnya karena hadas kecil. Kalau hadas besar ini harus mandi. Dan bagaimana kalau nggak ada air? Maka harus bertayamum. Tapi ketika sudah menemukan air maka harus tidak perlu dibadalkan, tapi afdolnya mandi. Selanjutnya ada toharoh dari najis. Toharoh dari najis adalah zat atau benda yang dianggap kotor oleh syariat. Yang seperti contohnya bangkai, air kencing, dan segala macam yang dianggap najis oleh syariat. Bagaimana cara menghilangkannya? Untuk najis sendiri dia ada dibagi menjadi tiga. Ada najis kecil, sedang, dan najis besar. Untuk najis besar ini dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya itu adalah anjing dan babi. Ini cara menghilangnya menurut fikih. Salah satu tujuh tadi basuhan tadi dengan tanah dan tujuhnya dengan air. Untuk yang sedang ini najis kategori sedang adalah najis bayi yang barulah yang umurnya belum sampai 2 tahun dan hanya makan susu ASI ibunya. Bagaimana cara menghilangkannya? Cukup dengan dipercikan air atau dikebas-kebas di bagian area yang terkena najis atau terkena air kencingnya. Terus ada juga najis kecil. Atau najis kecil ini najis yang paling sering kita temui adalah zat yang kita anggap najis, itu seperti kotoran, darah, bangkai. Dan cara menghilangkannya harus menghilangkan ainnya, menghilangkan bendanya, baunya, dan rasanya. Cukup situ untuk tentang bagaimana mensucikan hadas dan najis. Selanjutnya media atau alat yang digunakan untuk toharoh sendiri. Rupanya ada 3 jenis. Yang pertama kita menggunakan air, yang kedua dengan menggunakan tanah, yang ketiga menggunakan benda lain. Air sudah pasti kita ketahui untuk menghilangkan najis harus menggunakan air, dan kita juga di dalam sehari-hari kita bersuci mandi dengan air. Kalau tidak ada air kita kembali ke tanah, dan tanah ini prosesnya yaitu dengan tayamum. Tayamum sendiri adalah satu mengusap bagian tanah yang berdebu. Jadi ketika ditepuk ke suatu tanah yang berdebu atau dinding yang berdebu, cukup ditempelin terus dipukul sedikit, diusap ke muka, area muka di sini cukup 1 kali. Terus ada lagi tepuk 1 kali lagi, terus dibasuh sama tangan sini sampai siku dan diputar ke depannya segala macam, dan itu dilakuin terus diambil belakangnya. Dan cuma itu untuk tayamum sendiri cuma 2 rukunnya, mengusap wajah dengan debu dan basuh dengan tangan. Tidak yang lainnya, tidak ada basuh kaki, basuh kepala, nggak ada. Untuk tayamum itu sendiri seperti itu kalau tidak ada air dan atau ada uzur syariat yang membuat dia tidak bisa terkena air. Selanjutnya ada benda lain. Benda lain ini seperti batu, tisu, atau benda kering yang suci yang bisa dikatakan digunakan itu dalam sehari-hari konteks manusia, kebiasaan itu bisa digunakan untuk bersuci, seperti ketika tidak ada air, tobat atau tanah, bisa menggunakan tisu, tapi dengan konteks dengan syarat harus ada air dan tanah dulu baru menggunakan benda lain, seperti itu ada urutannya. Selanjutnya ada bagaimana cara melakukan toharoh. Toharoh
banyak sekali cara-caranya. Yang pertama di sini ada wudu, ada mandi, ada tayamum, sudah jelasin sebelumnya. Terus ada istinja. Istinja ini membersihkan kotoran dari dubur dan kubul. Ada istijmar, yaitu membersihkan kotoran yang menggunakan benda kering seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Baik, mungkin untuk bab toharoh cukup sampai situ. Selanjutnya kita akan menjelaskan sholat. Ini sholat enggak asing lagi, terdengar di telinga kita. Apa itu sholat segala macam. Bahwasanya dalam hadisnya Rasulullah SAW, buniyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa shaumu Ramadan. Dari wahajil baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka sholat ini adalah suatu rukun Islam yang harus diterapkan atau dilakukan oleh orang muslim yang sudah balik atau tamyiz. Sholat sendiri adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim dengan perbuatan dan perkataan tersebut yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nanti di slide beberapa ke belakang nanti saya akan jelaskan bagaimana cara melakukan sholat secara ini, rukunnya dan sunah-sunahnya nanti ke belakang. Selanjutnya syarat sahnya sholat. Jadi ketika sholat apabila dianggap sah oleh hukum fikih, itu yang pertama harus beragama Islam, terus yang kedua harus berakal, harus dan balik. Terus ada sucinya ada suci badan, suci pakaian dan suci tempatnya. Terus ada juga menutup aurat. Terus yang salah satunya telah masuk waktu sholat. Terus selanjutnya adalah menghadap kiblat. Jadi sholat apabila dikategorikan sah itu harus memenuhi 6 persyaratan tadi. Terus sekarang ada namanya rukun sholat. Apa sih rukun sholat? Yaitu apabila ditinggalkan maka sholatnya nggak sah. Sholatnya harus diulang kembali atau kalau keluar daripada waktu harus diqodho. Rukun sholat sendiri yang pertama harus ada berdiri bagi yang mampu, niat takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku iktidal, sujud dengan tumakninahnya. Terus ada duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir termasuk rukun ya, jangan ditinggalkan. Terus ada membaca tasyahud akhir, membaca salawat kepada Nabi, salam dan tertib. Dan semua ini harus tertib, tidak boleh tertinggal atau dibolak-balikan. Misalnya kita takbir dulu terus langsung ke salam, itu nggak boleh. Jadi harus tertib dari 1 sampai seterusnya dan sebagainya macamnya. Di sini akan menjelaskan bahwasanya ada gambar ini. Ini pertama ada sholat, yang pertama kita takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa yang kita baca? Yaitu ada niat, membaca takbir dengan Allahu Akbar. Selanjutnya apa? Membaca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala dan seterusnya. Dan setelah berdiri ini kita akan membaca Al-Fatihah dan membaca surah pendek. Dan setelah ini kita akan ruku bacanya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan setelah ruku kita iktidal. Terus jangan lupa dengan tumakninahnya ya. Dengan sekadar 3 kali menapas atau sekadar baca qul huwallahu ahad. Terus setelah itu kita iktidal, Allah sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu gitu bacanya. Terus setelah itu ke sujud dan berdiri, duduk lagi dan duduk di antara dua sujud, tasyahud dan lupa tasyahud awal sama tasyahud akhir dan salam. Seperti itu salah satu rukun gerakan-gerakan sholat. Baik. Daripada itu untuk sholat sendiri merupakan salah satu rukun kedua daripada rukun Islam. Jadi harus kita kerjakan bagi yang mukallaf, balik, apalagi bagi laki-laki. Tidak boleh meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i atau yang membuat dia tidak bisa sholat. Apabila meninggalkan sholat maka hukumnya haram dan harus diqodho. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bab puasa. Apa sih puasa? Puasa juga ada hadisnya Rasulullah SAW, wasaumu Ramadan, yaitu puasa di bulan Ramadan. Ini saya akan jelaskan bahwasanya nanti akan saya jelaskan puasa di bulan Ramadan, tapi akan kita bahas dulu tentang puasa itu sendiri. Puasa itu apa sendiri sih? Jadi puasa itu secara bahasa adalah imsak. Imsak adalah menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan menahan kita dari melakukan perbuatan yang jahat. Itu adalah hakikatnya puasa. Dan puasa ini waktunya itu daripada sebelum fajar sodik berakhir setelah matahari terbenam, atau bisa dikatakan sebelum subuh waktu mulainya, dan setelahnya itu setelah azan maghrib, itu pas waktu buka.
Selanjutnya kita akan ada pembagian puasa. Puasa ini dibagi menjadi dua, ada puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib sendiri adalah puasa yang dilakukan oleh seorang muslim apabila memenuhi syariat-syariat tertentu. Untuk puasa wajib adalah puasa Ramadan, ini udah pasti. Ada lagi puasa qadha, ada puasa kafarah, atau puasa nazar. Puasa Ramadan adalah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini udah jelas ya, kita sering banget mendengarnya, mengerjakannya. Terus ada yang puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang wajib yang kita tinggalkan, maka kita qadha atau kita ganti. Nah, selanjutnya ada puasa kafarat. Ini puasa kafarat ini puasa denda atas hukuman buat kita. Ini wajib ya. Terus ada lagi namanya puasa nazar. Nazar ini adalah suatu puasa yang kita itu membuat janji ke Allah. Nah, jadi membayar nazar segala macamnya. Terus ada namanya puasa sunnah. Puasa sunnah sendiri adalah puasa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu puasa yang paling sering kita dengar adalah puasa Senin Kamis, puasa Ayyumul Bait, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Nabi Daud, dan puasa bulan Syawal. Nah, jadi untuk puasa sunnah juga harus kita kerjakan semampu kita, selama itu tidak konteks melanggar hukum wajibnya agama. Selanjutnya ada syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa di sini adalah seorang muslim itu diwajibkan berpuasa apabila memenuhi syarat ini. Yang pertama, Islam, balik, berakal, dan mampu. Di luar konteks 4 ini nggak apa nggak puasa. Jadi ketika seseorang udah memenuhi 4 ini, udah Islam, udah balik, udah berakal, udah mampu. Mampu ini artinya tidak dalam keadaan paksaan atau dia dalam keadaan terdesak. Jadi mampu ini benar-benar mampu secara fisiknya, finansialnya, segala macamnya. Jadi kalau udah memenuhi syarat 4 ini wajib puasa gitu. Anak kecil gimana, puasa enggak? Anak kecil enggak puasa, enggak ada tuntutan bagi mereka. Terus gimana yang anak kecil 7 tahun, mereka dilatih. Tapi kalau sudah udah masuk waktunya balik, maka mereka wajib berpuasa. Selanjutnya ada namanya rukun puasa. Ini rukun yang harus dikerjakan bagi orang puasa. Yang pertama yaitu dengan niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika saya jelaskan apa yang membatalkan puasa. Jadi niat sendiri dan puasa ini wajib. Niat untuk puasa wajib, niatnya itu harus sebelum fajar. Jadi wajib, kalau niat puasa wajib itu dilakukan sebelum matahari terbit. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah boleh niat setelah matahari meluncur. Tapi dalam kategori disyariatkan yaitu tidak boleh makan dan minum atau tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya kita menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa secara sederhananya ya. Yang pertama, makan dan minum. Ini udah jelas ya, puasa nggak boleh makan dan minum. Terus ada hubungan suami istri, ini juga nggak boleh membatalkan puasa. Dan nanti suami wajib bayar kafarat. Kafarat sendiri yang pertama dia harus membebaskan budak. Dia kalau nggak mampu membebaskan budak harus memberi makan orang. Terus kalau nggak mampu lagi dia harus berpuasa berturut-turut. Nah, itu kafarat. Terus ada muntah dengan sengaja. Ini juga nggak boleh membatalkan puasa. Terus mengeluarkan mani dengan sengaja, bisa dikatakan seseorang yang melakukan istimna, olahraga tangan, ini nggak boleh membatalkan puasa. Terus ada hal-hal yang tidak membatalkan puasa tapi kita lakukan. Yang pertama adalah mandi dan wudhu. Nah, jadi mandi dan wudhu ini nggak batal selama itu kita tidak minum airnya, itu yang batalkan puasa. Tapi kalau mandi dan wudhu itu nggak membatalkan puasa. Terus ada yang namanya berbekam. Berbekam di bulan puasa nggak batal tapi makruh karena kita sendiri kan udah puasa. Bekam sendiri kan mengeluarkan darah nanti kita kan menyebabkan kita lesu. Ini menyebabkan makruh kita ketika berpuasa. Tapi boleh ya, nggak membatalkan puasa. Terus ada menggunakan obat tetes mata atau hidung. Jadi kan kalau misal kita kelilipan tuh masukin mata gitu kan, nah itu boleh. Tapi makruh hukumnya. Terus ada lagi mimpi basah. Mimpi basah nggak batalkan puasa, tapi dia harus mandi wajib seperti itu. Nah, ini akan jelaskan niat puasa. Kalau untuk puasa wajib sendiri niatnya biasa nawaitu saum sunnah lillahi ta'ala, udah cukup. Tergantung kalau yaumul isnin atau yaumul khamis, bebas niatnya, tergantung niat apa yang dipuasakan. Misalnya ada kan niat puasa Ramadan, ini wajib ya, wajib ketahui apalagi bagi orang yang sudah mampu, sudah memenuhi syarat untuk melakukan wajib puasa, yaitu niatnya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan haziz sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala, seperti itu. Untuk puasa sendiri penjelasan lebih jelasnya nanti kita akan di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan merawat jenazah. Jadi jenazah ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah ke kita.
dan bentuk kasih sayang manusia sesama manusia. Kenapa kita bisa harus dalam syariat Islam itu harus merawat jenazah? Karena orang yang sudah meninggal dunia itu Rasulullah mengajarkan kita harus muliakan juga. Muliakannya gimana? Dengan cara merawatnya. Nah, cara merawat jenazah itu dalam kita itu ada empat. Yang pertama memandikannya, terus yang kedua mengkafankannya, terus ada mensolatinya, terus ada menguburkannya. Ini adalah 4 poin yang sering kita dengar bahwasanya kewajiban bagi manusia. Dan hukum kita merawat jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah suatu hukum apabila dikerjakan satu orang maka gugur yang lainnya. Tapi kalau tidak dikerjakan oleh satu orang maka semuanya kena dosa. Itu adalah fardu kifayah, dan salah satu merawat jenazah adalah fardu kifayah. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah sangat gampang. Tapi kita harus mempersiapkan yang pertama tempat memandikan jenazah. Tempat memandikan jenazah harus aman daripada pandangan manusia lainnya. Jadi harus digunakan di tempat tertutup karena digunakan untuk menutup aib si mayit. Nah, ini nggak boleh ketahuan sama orang lain. Makanya dalam orang memandikan jenazah itu biasanya tempatnya sangat-sangat tertutup. Selanjutnya akan saya jelaskan syarat-syaratnya. Yang pertama, jenazah yang telah meninggal dunia itu perlu dimandikan dengan cara yang khusus. Jadi ada dengan air, ada daun sidir, daun busa, dan ada daun sidir menggunakan sabun dan segala macamnya. Yang pertama itu, terus yang paling penting adalah membersihkan bagian-bagian dalam tubuh itu, digosok segala macamnya, terus dibilas lagi segala macam. Dan untuk yang memandikan, untuk laki-laki itu yang memandikannya harus laki-laki, dan kalau perempuan harus perempuan, seperti itu. Terus ada lagi mengkafani jenazah. Untuk mengkafani jenazah sendiri banyak sekali ya. Dan secara umumnya orang yang mengkafani jenazah itu menggunakan, untuk laki-laki menggunakan 3 lipat kain, dan untuk perempuan ada 5 kain. Dan yang kalau laki-laki dia ada namanya untuk menutupi sarungnya, badannya ada untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan perempuan ada 5. Seperti itu. Selanjutnya ada namanya menyolati jenazah. Nah, ini harus kita lakukan juga, karena tadi yang pertama ada memandikan, mengafankan. Ini cukup berapa orang saja nggak apa-apa, cukup orang yang ahli mengerjakannya. Tapi untuk menyolati sebenarnya kita harus mengerjakannya. Imamnya 1 orang, terus mayitnya nanti kita ini ikut jadi makmum. Nanti saya akan jelaskan cara sholat jenazah. Untuk sholat jenazah sendiri itu dilakukan setelah apabila selesai dimandikan dan dikafankan. Seperti itu. Seperti ini saya akan jelaskan tata cara dan bacaan sholat jenazah. Baik, yang pertama itu dia ada takbir. Dia ada 4 takbir ya. Jadi dia nggak menggunakan rukuk dan iktidal dan segala macam seperti sholat biasanya. Dia hanya ada 4 takbiratul ihram. Dia usolli hazil maiti fardul kifayah arba'a rakaatin. Usolli fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi pertama, takbir yang pertama itu membaca suratul Fatihah. Terus takbir yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus takbir yang ketiga membaca doa untuk si mayit. Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu wa qrim nuzul wasi wasal jiwal kama yunqas sabil abyad dan sebagainya macamnya. Selanjutnya terus ada yang takbir yang keempat itu adalah doa tambahan khusus si mayit, yang biasa dipakai adalah Allahumma tahrimna ajrahu wala tahtimna ba'dahu waghfir lana walaha, atau walahum, atau tergantung domainnya siapa yang meninggalnya nanti. Ini adalah 4 rukun yang kita gunakan untuk menyolati. Saya rasa paham. Terus selanjutnya apabila selesai disolati maka kita antar ke pemakaman alias dikuburkan. Untuk dikuburkan sendiri minimal dalamnya lubang itu, kalau orang dewasa berdiri, tangan ini yang kelihatan cuma telapak tangannya atau bisa dikatakan lewat. Jadi kalau orang berdiri standarnya orang dewasa itu kisaran tingginya 160 sampai 180 cm. Ini dalam lubangnya. Kenapa bisa demikian? Karena supaya untuk menghindari, yang pertama, mayit kan nanti bangkai. Bangkai apabila mencium aroma yang sangat tidak sedap, takutnya terjadi fitnah kepada si mayit. Terus yang kedua, untuk menghindari daripada binatang-binatang buas yang nanti akan menggali kuburnya. Kan kalau dalam, jadi binatang buasnya agak sulit kan untuk menggalinya, seperti itu. Intinya untuk melindungi si mayit itu sendiri, seperti itu.
Terus selesai itu kita harus mendoakan si mayit. Doanya Allahumma firlahu. Kalau untuk satu laki-laki Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu seperti yang dijelaskan di sini. Wa qrim nuzul wasil wasalji wal madkhala wa ghsilu bil ma'i wasalji wal barad wa nakhi minal khotoya kama naqaita sabwal abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zaujan khairan min zauji wa adkhilul jannah wa min azabil qabri wa min azabin nar. Ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika untuk mendoakan si mayit seperti itu. Untuk si mayit sendiri itu adalah poin yang paling penting. Yang pertama tadi adalah memandikan, mengkafani, menyolati dan menguburkan seperti itu. Saya rasa paham. Selanjutnya saya akan bahas tentang zakat. Zakat nggak asing terdengar di telinga kita. Apa sih zakat? Jadi zakat adalah salah satu rukun Islam, rukun yang 5 Islam, yaitu zakat, syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji seperti itu. Jadi zakat ini adalah bisa dikatakan harta lebih yang dikeluarkan untuk orang yang membutuhkan. Nanti saya jelaskan. Zakat ini ada 2. Sebelum saya menjelaskan pembagian zakat, saya akan menjelaskan hukum dasar zakat. Jadi hukum dasar zakat ini adalah Al-Baqarah ayat 43 yang mana artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan ada juga At-Taubah ayat 103 yang mana artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan hati atau mensucikan mereka. Jadi zakat ini digunakan untuk membantu orang lain dan untuk mensucikan harta kita dan untuk membersihkan jiwa kita dan hati kita. Untuk dari hadis sendiri, itu hadis Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yang mana hadisnya bunyal Islam ala khamsin, syahadatin la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini adalah hadis yang sumber hukum daripada zakat itu sendiri. Kenapa sih wajib dikeluarkan, tadi udah dijelasin di awal ya. Jadi ada pembagian, sekarang adalah pembagian zakat. Zakat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan seorang muslim, baik anak-anak maupun dewasa menjelang Idul Fitri. Jadi zakat fitrah sendiri dikeluarkan di bulan Ramadan. Seperti itu. Untuk dikeluarkan sendiri hanya sedikit, yang dikeluarkan adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok tergantung daerah masing-masing. Karena kita di Indonesia mayoritas menggunakan beras, jadi dibayar dengan beras seperti itu. Dan biasanya beras digunakan sendiri adalah 2,5 kg atau lebih juga boleh dan lebih bagus. Terus ada lagi namanya zakat mal. Zakat mal sendiri adalah zakat harta yang dimiliki oleh seseorang dan wajib mengeluarkan zakatnya dengan karena sudah memenuhi syarat tertentu seperti sudah sampai 1 tahun, terus melebihi nisab, ini yang paling umum kita jumpai. Terus nasab mal ini ada beberapa zakat. Contohnya ada zakat emas dan perak, ada hasil daripada perdagangan, hasil pertanian, hewan ternak, dan hasil tambang segala macamnya. Saya ambil contoh ketika orang untuk zakat ini sendiri dia memiliki nisab atau batasan tertentu ya. Nanti kita bahas di kemudian hari. Jadi ini adalah pembagian zakat mal yang dikeluarkan apabila sudah harta kita lebih, udah memenuhi nisab, udah sampai 1 haul, atau harta kita melebihi, atau intinya harta kita banyak, dan itu harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan nantinya. Terus wajib zakat sendiri, orang yang wajib mengeluarkan zakat sendiri yang ada 6 ini. Ada 6 perkara. Jadi mengapa orang mengeluarkan zakat dan kapan mengeluarkan zakat. Jadi yang pertama itu orang ini beragama Islam, merdeka, milik dia sempurna, punya sendiri, terus sudah sampai nisab, terus hartanya berkembang. Hartanya terus berkembang ya. Terus ada haul, ini khusus untuk zakat mal ya. Kalau haul ini artinya sudah sampai 1 tahun. Ini syarat wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat. Apabila tidak ada syarat wajib ini nggak apa-apa, nggak mengeluarkan zakat. Terus saya akan menjelaskan golongan orang yang berhak menerima zakat. Dari dalam Al-Quran sendiri disebutkan ada 8 orang. Yang pertama ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'alaf, ada rikob, ada gorimin, ada fisabilillah, dan ibnu sabil. Ini adalah rincian penjelasannya, silakan dilihat bahwasanya ini adalah 8 orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Saya ingin menjelaskan harta yang tidak wajib dizakati.
Jadi ada harta, kita miliki harta tapi nggak wajib dizakati. Apa itu? Yaitu harta yang digunakan untuk kebutuhan dasar seperti rumah, tempat tinggal, pakaian, dan alat kerja maupun kendaraan pribadi yang kita gunakan dalam sehari-hari. Itu tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi zakat sendiri adalah sebenarnya penghasilan kita secara umumnya dan harta lebih yang kita miliki untuk membantu kita sesama manusia seperti itu. Baik, terima kasih untuk materi yang telah saya ajarkan. Semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Di sini saya dapat simpulkan bahwasanya fikih adalah ilmu yang terus berkembang dalam setiap proses perkembangan zaman, tempat, dan apapun kondisinya. Itu dalam ilmu fikih. Tapi dengan konteks tidak keluar daripada syariat dan ilmu-ilmu usul fikih atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk mencapai suatu hukum. Baik, saya Raihan Fadilah undur diri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.